wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yadlilhu fala hadiyalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan jasmani, rohani sehingga kita masih bisa bertemu di akhir bulan Ramadan ini. Sholawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadila Pratiwi. Baiklah, pada kesempatan kali ini Nadila akan membahas sedikit apa saja tanda-tanda orang yang berhasil pada bulan Ramadan ini. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di penghujung bulan Ramadan ini. Sebenarnya apakah kita termasuk orang-orang yang berhasil pada bulan Ramadan ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Artinya, dalam Quran surah Al-Baqarah ini, tujuan kita berpuasa yaitu agar menjadi orang yang bertakwa. Jadi, ada 4 yang Nadila akan jelaskan kali ini. Apa saja tanda-tanda orang yang berhasil melaksanakan bulan Ramadan ini? Perlu rekan-rekan ketahui, kita sekarang telah dipertemukan di penghujung bulan Ramadan. Tanda-tanda yang pertama yaitu meningkatnya kualitas ibadah seseorang. Jadi, rekan-rekan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada bulan Ramadan ini kita sering beribadah, membaca Al-Quran, melaksanakan sholat tarawih, dan ibadah-ibadah lainnya. Artinya, jika ibadah-ibadah, kualitas ibadah kita itu meningkat, kita termasuk orang yang apa? Orang yang bertakwa, orang yang sesuai dengan anjuran Quran surah Al-Baqarah tersebut. Artinya, ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan pada bulan Ramadan ini diteruskan setelah bulan Ramadan ini berakhir. Laksanakan terus ibadah-ibadah tersebut. Ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan pada bulan Ramadan ini kita harus teruskan ke kehidupan kita setelah Ramadan atau setelah puasa ini. Yang kedua, yaitu meningkatnya atau akhlaknya ini menjadi lebih baik. Jadi rekan-rekan sekalian, pada bulan Ramadan ini kita tidak hanya menahan haus dan lapar, tetapi juga menahan hawa nafsu kita. Tidak berkata-berkata yang buruk, tidak berkata yang kotor. Nah, itu diteruskan juga di kehidupan kita setelahnya. Tidak hanya bulan Ramadan ini saja. Menahan hawa nafsu kita, menahan diri untuk senantiasa tidak menggibah misalnya. Itu salah satu orang yang berhasil, tanda orang yang berhasil pada bulan Ramadan ini, yaitu akhlaknya menjadi lebih baik. Yang ketiga, yaitu kepedulian sosialnya ini menjadi lebih tinggi. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, yaitu pada bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah.
Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, niscaya pahalanya seperti orang yang melaksanakan puasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Artinya apa? Jika kita termasuk orang yang berhasil dalam bulan Ramadan ini, kepedulian kita kepada sesama itu meningkat. Jika kita melihat orang tidak memiliki makanan, tidak memiliki minuman, ya kita tolong. Nah, oleh karena itu, seperti kita pada bulan Ramadan ini kan membayar zakat fitrah. Artinya amalan-amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini meningkat. Kita peduli kepada orang lain, kita ingat bahwasannya banyak orang yang lebih membutuhkan di sekitar kita. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu tetap istiqomah di jalan Allah. Masya Allah. Jika ketiga amalan tadi sudah saya jelaskan semuanya, dan yang terakhir kita tetap istiqomah. Tetap istiqomah di sini artinya tidak terputus-putus, apa yang tidak terputus ketika bulan Ramadan saja, amalan-amalan yang sudah kita laksanakan ini. Semisalnya kita tadi bersedekah, kita berzikir pada bulan Ramadan, memperbanyak membaca Al-Quran, itu tidak hanya kita lakukan pada bulan Ramadan ini saja, tetapi kita lanjutkan pula di kehidupan setelah Ramadan. Membaca Al-Qurannya semakin meningkat, sholatnya tekun. Nah, itu adalah tanda-tanda orang yang berhasil ketika bulan Ramadan ini. Bagaimana? Sudahkah kalian merenungkan diri kalian? Apakah kita termasuk golongan orang yang berhasil atau golongan orang yang gagal? Nauzubillahi min dzalik. Baiklah, rekan-rekan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir Ramadan ini, semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa, senantiasa berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena apa? Pada bulan Ramadan ini, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan ampunan, dan penuh dengan keberkahan. Masya Allah. Sahabat-sahabat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mengingat sebentar lagi kita akan menyambut Lebaran, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua dipertemukan lagi oleh Allah di bulan Ramadan selanjutnya. Amin. Saya akhiri, jika saya ada salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.